إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا ثم قال تعالى في آية أخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita tentang tahsinul Quran, memperbaiki ataupun membaguskan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajari, mulai dari cara membaca dengan baik dan benar maupun mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentu kita kirimkan salam dan salawat kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya kita sudah sampai praktek bacaan pada surah Al-Baqarah. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mana tahu ada bacaan di rumah yang kurang dimengerti ataupun yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya betul Bu. Harus, bukan harus lagi, wajib. Ya. Sadrak. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kapanpun dan dimanapun atau dalam keadaan apapun kita membaca Al-Quran itu wajib secara tahsin, secara tartil. Firman Allah itu kan, rattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Apa yang dimaksud dengan tartil? Menjaga tajwidnya. Bahagian dari tajwid itu itulah tahsin. Paham makharijul huruf dan sifatul huruf.
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama atau terlebih-lebih lagi dalam salat. Jadi seperti yang disampaikan, yang mau dipertanyakan Bu Nong itu, betul, setiap huruf itu kita harus tahu. Kalau tidak tahu kita huruf yang mau kita baca, bagaimana kita mau membacanya, Bu? Contohnya huruf sad, sad atau sin. Kalau seandainya padahal dalam surah An-Nashr itu sad, tapi terbaca sin. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini sad atau sin. Akhirnya salah bacaan. Kalau salah bacaan, maka berdosa kita. Apakah batal sholat? Tidak. Karena membaca ayat di situ adalah salah satu bahagian yang disunnahkan. Tidak batal sholat, tapi berdosa kita, Bu. Berdosa kita karena salah membaca. Salah membaca, salah makna. Nah, begitu. Itulah gunanya kita belajar tahsin. Kan sudah saya bilang, Bu, tahsin itu salah satu ilmu yang langka. Karena langka itulah makanya tidak banyak peminatnya. Yang kedua apa, Bu? Ilmu waris, ilmu faraid. Lihatlah di mana-mana. Orang sekarang belajar waris itu, kalau tidak di kampus, itu di KBH atau LBH. Itu pun karena ada keperluan, kebutuhan. Karena mau beracara nanti di pengadilan. Kita sebagai advokat harus paham ilmu waris. Coba kalau dikarenakan bukan karena kebutuhan itu saja, mana ada orang mau belajar waris lagi, Bu? Nah, yang ketiga apa, Bu? Tajhizul mayyit. Belajar cara kepengurusan jenazah. Nah, itulah salah satunya. Termasuk tahsin ini. Padahal tanpa tahsin ini tidak pernah bacaan kita benar, terutama dalam salat. Ya seperti itu, Bu. Salah bacaan maka berdosa kita. Ada pertanyaan lain, Bu? Kita sudah selesai mempelajari teorinya. Bahkan sudah kita ulang-ulang mempraktekkan teori yang kita pelajari. Jadi mengulang-ulangnya lagi, Bu. Mengulang-ulangnya lagi, huruf demi huruf. Setiap huruf itu mempunyai hak. Salah satu haknya berikan dia sifat huruf. Setiap huruf wajib mempunyai minimal paling sedikit 5 sifat. Setiap huruf 28 huruf hijaiyah paling sedikit 5 sifatnya. Sudah kita pelajari. Sudah selesai. Nah, habis kita buat, Bu. Prakteknya lagi. Saya yakin ibu-ibu rajin baca Al-Quran kok. Nah, ketika membaca itu, praktekkanlah yang kita pelajari itu. Sekali lagi saya sampaikan, jangan fokus ke khotamnya. Jangan fokus ke khotamnya. Makanya jangan cepat-cepat membaca, jangan laju-laju. Target sehari biasanya 1 juz. Nah, gigi 4 aja semuanya, bukan? Selagi kita belajar praktek, gigi 1, gigi 2 tak apalah. Pelan-pelan saja, seperti kita praktek. Nah, seperti itu. Ya, ada amalannya, Bu. Ada amalannya. Boleh Ibu memperbanyak bacaan surah An-Nas sebelum membaca maupun sebelum sholat. Kapanpun Ibu mau melakukan ibadah, kalau ragu melakukan sesuatu hal itu, banyak-banyaklah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Kita berlindung kepada Allah dari godaan jin dan manusia. Terus perbanyaklah bacaan doa. Nah, itulah yang masih belum sempat ya, Bu. Ada doanya untuk menetapkan hati itu supaya Allah selalu menunjuki hati itu supaya istiqomah. Nah, insyaallah. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu? Bu Hasnah tadi mau nanya. Sudah diwakilkan Bu Nung gitu. Kalau enggak lanjut kita, Bu.
lanjut bacaan kita supaya kita praktekkan lagi. Ayat keberapa, Bu? Ayat ayat 23. Fa'illam ayat 24. Ya. Ibu-ibu udah nampak semua? Sudah, Bu? Supaya saya baca, ibu-ibu perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Sallallahu. Lihat lagi, Bu. Ayat 24. Ayat yang pertama kita baca tadi. Ada di situ huruf ta. Ibu nampak? U'iddat. Kita ulang lagi. Ta itu sifatnya yang pertama itu al-hams. Wajib mengalirnya nafas. Wajib mengalir nafas. Tetapi, di sini yang sering keliru. Tidak boleh sampai menukar bunyi. Yang pertama yang sering keliru. Ketika kita membaca ta yang sukun, ta yang berbaris mati, sering mengarah ke huruf sin. Al-hamasnya itu. At. Itu sudah berlebih. At, it, ut. Tidak perlu seperti itu. Wajib mengalir nafas. Al-hams. U'iddat. At, it, ut. Tabat. Ada sin di situ. Salah. Tabat yada. Tabat. Sikit saja. Apa yang sedikit itu? Mengalir nafas. Al-hams namanya. Ibu-ibu masih ingat huruf-huruf yang al-hams, yang mengalir nafas? Lawannya al-jahru. Terhenti nafas. Tapi bukan berarti terhenti nafas itu tidak bernafas. Tapi ketika sukun itu huruf, tidak ada nafas yang mengalir. Coba ibu perhatikan lagi, Bu. At, it, ut. Dengar enggak, Bu? Bukan at, bukan it, bukan ut, tapi at, it, ut.
U'iddat lil kafirin. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Coba Bu. Tati tubat, tutan tani tatna. Kenapa udah ada yang baca sin? Ta Bu. Nah, itu definisi fokus. Definisi khusyuk itu fokus. Fokus Bu. Huruf ta. Huruf ta ya Bu. Ulang lagi. Tati tuban, tutan tani tatna. Minal mutni mati tantanita. Minal mutni mati tantanita. Yang pertama, makhrajnya dulu Bu. Ibu-ibu masih ingat makhraj ta di mana? Ujung lidah bertemu langsung dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Ta. Ada di situ 3 hurufnya. Ta, to, da. 3 Bu. Ta, to, da. Ta, ko, dal. 3 hurufnya. Ujung lidah bertemu langsung dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Ini gigi cermin nih Bu. Di belakangnya tempat tumbuhnya. Taruhlah di situ ujung lidah tuh, baru ucapkan huruf itu. Ta, ti, tu, bat. Bukan tidak ada. Ujung ta yang sukun itu ada, tetapi nafasnya mengalir. Bukan menambah huruf menjadi ada huruf sin. Tati tuban, tutan tani tatna. Minal mutni mati tantanita. Itu yang pertama. Ada lagi yang terlewatkan, satu lagi yang sering keliru, yaitu huruf ain. Makhrajnya dulu Bu. Di mana Bu makhraj ain? Tempat keluarnya? Di tenggorokan. Ya, di tenggorokan. Di tenggorokan, tepatnya di tengah tenggorokan. Ain dengan ha sama di tengah tenggorokan. Ibu-ibu jangan segan-segan mengucapkan ain itu. Jangan segan-segan. Kalau dia sukun, ya jelas dia di tenggorokan. Coba Ibu perhatikan. A'uba, u'an, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Coba Bu, sama-sama Bu. Ba, u'an, u'iddat lil kafirin. Coba Bu. U'id. Nah, itu dia. Nah, seperti itulah Ibu praktekkan di rumah. Kita lanjut. Ayat yang ke-25, ada huruf shin. Makhrajnya dulu Bu. Shin. Di mana Bu?
Ya, di tengah lidah. Di tengah lidah ada 3 hurufnya. Shin, jim, ya. Nah, shin ini ibu-ibu sepertinya sudah hafal sekali. Tapi walaupun sudah hafal sekali, sering lagi keliru. Kurang pas. Kurang pasnya kelihatan ketika dia membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba Bu. Kedengarannya sudah mantap kali Bu. Mantap, jelas kedengaran shinnya. Nah, itulah yang mau dipertahankan tuh. Ibu-ibu harus pede walaupun sendirian membaca Al-Quran, mau sama-sama, harus pede, harus percaya diri. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Ya Bu, sudah belajar. Harus yakin ketika membaca, bacaan kita itu benar. Kita praktekkan Bu, syairkan. Sya, sya, shi, shu, bash. Shushan, shani, shashna. Minal mushni, mashi, shan, shani, shah. Ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ada huruf shad. Coba baca Bu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Nah, shad itu bukan shin. Wa 'amilus si, su, bas. Kalau shin, sya, shi, shu, bash. Pertama, kita bedakan dulu makhrajnya. Tempat keluar huruf shin tadi di tengah lidah. Kalau shad, ujung lidah bertemu langsung dengan tempat tumbuh gigi seri bawah. Nah, taruhlah ujung lidah dulu di situ, tempat tumbuh gigi seri bawah, di bawah gigi cermin itulah. Ada 3 hurufnya di situ, shad, sin, zai. Coba ibu perhatikan, saya syairkan. Sa, si, su, bas, su, san, sani, sasna, minal musni, masisan, sanisa. Coba Bu. Sa, si, su, bas, su, san. Ya. Coba kita. Ya Bu. Ya seperti ini Bu. Yang berpengaruh di huruf shad itu pangkal lidah. Ini setelah kita taruh ujung lidah di tempat itu menempatkan makhrajnya. So, itu makhrajnya. Sifatnya yang paling menonjol itu adalah isti'la, terangkat pangkal lidah. Makanya berat mengucapkannya Bu. Tidak seperti sin. Shad itu isti'la, makanya berat. Contoh dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas si, ihdinas si, ihdinas si, si. Ihdinas siratal mustaqim. Sira, sira, si. Sa, si, subas. Bukan sa, si, subash.
Nah, salah. Bukan bash, tapi bas. 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 Nah, bisa Bu? Insyaallah. Itu dia. Kita habiskan. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ha. Ibu-ibu jangan segan-segan mengucapkan ha. Semua huruf tenggorokan itu jelas dari tenggorokan. Coba Bu. Ha, hi, hu, bah. Bah, bah. Ha pedas itu Bu. Min tahtihal anhar. Kalau dalam tulisan ibu-ibu sudah bisa membedakannya kan? Mana ha yang pedas itu, mana ha yang menggema itu. Yang penting bisa membedakan hurufnya Bu. Kalau dia melingkar, itu ha yang besar, yang pedas. Dalam kalimat lafzul jalalah Allah itu ha yang besar di pangkal lidah. Ini ha yang di pangkal lidah, di pangkal tenggorokan. Kalau yang kita bahas ini mintah itu di tengah tenggorokan. Ha. Sama makhrajnya dengan ain. Saya syairkan Bu. Ha hi hu bah huhan hani hahna minal muhni mahihan haniha. Coba Bu. Ha hi hu bah huhan. Udah mantap tuh, udah bagus. Apanya yang susah Bu? Oh, tah, min tah, tah. Yang mananya Bu? Coba bacakan Bu ayatnya. Oh, syairnya. Saya praktek nih. Ha hi hu bah huhan hani hah. Sama Bu. Itu sama-sama dua hanya. Hanya sama-sama itu. Hahna minal muhni mahi han haniha. Coba praktekkan lagi Bu. Mantap pun Bu. Itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Dan ibu-ibu saya sampaikan lagi. Iya. Apa Bu? Bukan Bu. Saya ikhlas Bu menyampaikan itu. Ikhlas sesuai dengan keadaan. Kalau benar ya pasti dibenarkan. Kalau sudah bagus dibaguskan. Kalau salah tidak mungkin dibenarkan pula. Saya yang berdosa nanti. Cuman kadang tingkat benarnya itu 80, dibilanglah 90. Itu aja bedanya Bu. Itu aja bedanya kan. Yang mana Bu? Di tengah makhrajnya. Ujung lidah.
Ya. Ya. Di tengah tenggorokan, Bu. Bukan maudhi'ul lisan lagi, tapi dia al-halqu. Huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Ada 6. Nah, ada 6 dia. Salah satunya ha, tepatnya di tengah tenggorokan. Kita habiskan dulu, Bu. Kita habiskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا. Ibu nampak di situ ada huruf fa min samara. Nah, fa yang pertama makhrajnya dulu. Fa di mana makhrajnya? Ujung lidah melewati 2 gigi seri atas dan bawah. Ini, Bu, nampak ujungnya tuh di luar. Sa. Kalau ndak Ibu keluarkan ujung lidah itu, ndak akan pernah pas mengucapkannya. Coba, Bu. Sa. Si. Su. Bas. Kita syairkan. Sa, si, su, bas. Susan sani sasna minal musni masih san sani sa. Coba, Bu. Su Saya rasa Pak Son ini paling sulit rasanya. Iya, Pak. Coba, Pak. Sa. Belum keluar ujung lidahnya, Pak. Coba. Sa. Iya, itu dia. Sa. Belum. Yang tadi. Sa. Si. Ujung lidahnya jangan diganti-ganti. Si. Iya. Su. Nah, itulah Pak ulang-ulang besok. Itulah yang Bapak ulang-ulang. Jadi paskan dulu ujung lidahnya, baru diucapkan. Dan harus kita biasakan, Bapak Ibu. Kalau tidak dibiasakan, sering lidah itu tidak pas. Dia itu maudhi'ul lisan, huruf-huruf yang keluar dari lidah. Tepatnya di ujung lidah, paling ujung kali, melewati 2 gigi seri, atas dan bawah. Tidak boleh, Bu, ada bunyi S. Nah, itulah. Tapi ada. Maksudnya zatnya itu tipis sekali. Saking tipisnya tidak kedengaran S-nya. Sa, subas, asa, isi, usu, usu, asa, isi, min samarah. Tidak boleh ada S-nya. Min samarah. Nah, itu dia. Tapi jangan saking menghindarkan tidak ada S-nya, kosong dia. Min hamarah. Itu salah lagi. Jangan dikosongkan, Bu. Ada. Coba Ibu perhatikan saya. Sa, kan ada. Sa, si, subas, asa, isi, usu. Nah, dalam surah Ad-Duha sering itu saya baca. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maaf cakap Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rusak telinga kita mendengar sa itu ada S-nya. Seperti itulah. Saking tidak menginginkannya kita, sa itu ada S-nya. Jangan ada lagi bunyi-bunyi s. Coba, Bu. As. Ada enggak tuh? Nanti menghindarkannya. Katanya. As. Is. Us. Asa, isi,
Uthu. Alhamdulillah. Nah, itu udah mantap kali lah tuh. Jadi pelan-pelan ibu mempraktekannya. Jumpa nanti huruf ta dalam bacaan, praktekkan langsung. Kita selesaikan dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Ada di situ huruf zai. Coba, Bu. Azwajum mutahharah. Az, iz, uz. Makhrajnya di mana, Bu? Nah, kalau kita tidak tahu makhrajnya di mana, tentu dia asal bunyikan saja. Ya enggak, Bu, kira-kira? Enggak tahu kita nih di mana tempat keluarnya, tentu asal bunyi saja. Huruf apa? Huruf zai. Ya asalkan dia mirip-mirip zai, jadilah. Nah, itu yang tak boleh. Makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri bawah. Kan sudah saya bilang, Bu, ada 3 hurufnya. Sad, sin, zai. Az. Nah, itu dia. Selanjutnya ada huruf to. To, tempat keluarnya di bertemu dengan gigi seri, tempat tumbuh gigi seri atas. Sama dengan ta, tempatnya, Bu. Tempat keluarnya itu sama dengan huruf ta. Ta dengan to sama. Yang membedakannya sifatul hurufnya. Kalau to itu isti'la, kalau ta itu istifal. Makanya mudah mengucapkan ta. Ta, ti, tu, bat. Selesai. Kalau to, bekerja mulut tuh, Bu. Kenapa? Karena pangkal lidah kita terangkat. To, toi, tu, bal, to. To, toi, tu, bal, to. Coba, Bu. To. Ihdinas siratal tal. Ihdinas siratal mustaqim. Coba, Bu. Tol. Siratal. Kita habiskan sedikit lagi. Wa hum fiha khalidun. Ada di situ huruf yang sering kali keliru terakhir, yaitu huruf kho. Kho, dia itu huruf tenggorokan, tidak boleh dibaca ho. Manansakh, sakh, tidak boleh manansah. Sering kali orang membaca. Coba, Bu, coba diingat-ingat. Saking sering dan tidak perhatiannya kita ke huruf kho ini, sering tidak ada bunyi kho, tapi bunyi ha semuanya. Apalagi ketika sukun. Ketika sukun huruf kho itu jarang sekali bunyi kho-nya. Menjadi ha semuanya. Salah bacaannya. Berdosa karena sudah merubah makna, karena merubah huruf, salah jali namanya. Jadi mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita praktekkan huruf demi huruf ini pelan-pelan setiap membaca. Nah, ya, Bu. Kho. Coba, Bu. Kho. Khi. Khu. Bakh. Jangan lupa lagi. Sampai di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada bertambahnya ilmu kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minggu berikutnya kita membahas makharijul huruf di setiap doa, ya Bu. Doa yang kita ucapkan, doa umum, insyaallah. Mana tahu nanti ada yang salah. Itu pakai papan tulis. Enggak apa-apa Bu, ada papan tulis kita. Banyak maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya lagi?